Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pernah Yohanes Pembaptis memberi kesaksian kepada para muridnya dengan mengatakan bahwa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Dan ia akan memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Tetapi banyak orang tidak menerima kesaksiannya dan tidak mengakui ajarannya. Sebaliknya, yang menerima ajarannya mengakui bahwa Allah adalah benar. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis sampai sekarang ini masih relevan karena ada banyak sekali orang yang belum mampu mengenali, mengakui Yesus dan ajaran-ajarannya. Mereka menganggap bahwa ajaran Yesus adalah sebuah kekonyolan belaka. Orang tidak mampu untuk mengenali Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat karena mereka tidak bisa mengalami Yesus secara utuh. Keangkuhan, keras hati, kesombongan membuat banyak orang tidak mampu mengalami Yesus secara sempurna. Kita adalah generasi di mana kita tidak lagi melihat Yesus secara langsung dengan mata kepala kita, tetapi kita adalah generasi yang mengenali Yesus, yang mengimani Yesus dari ajaran para rasul, para bapak-bapak gereja, para kudus, bahkan sampai para misionaris dan orang tua kita, sehingga membuat kita sendiri percaya dan yakin dengan iman yang teguh bahwa Yesus adalah juru selamat dan penolong bagi kita semua. Maka tantangan iman zaman sekarang ini bukan lagi seperti para misionaris zaman dahulu yang berjuang mati-matian pergi ke daerah-daerah terpencil untuk mempertobatkan orang-orang di situ agar mereka memberi diri kepada Kristus dibaptis, melainkan tantangan iman zaman sekarang ini adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Kristus agar tidak mudah goyah, tidak mudah diserang oleh mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi, mempertahankan iman kepada Kristus zaman sekarang ini tidaklah mudah, bahkan sangat berat. Sebab dunia sekarang ini banyak orang sudah meninggalkan Kristus, bahkan tidak lagi percaya kepada Kristus karena mudah digoda dengan tawaran-tawaran duniawi, dengan kenikmatan-kenikmatan rohani yang semu, sehingga banyak orang tidak lagi mengakui Yesus sebagai putra Allah, bahkan sampai meninggalkannya. Ada 3 hal yang sering membuat banyak orang meninggalkan Yesus. Yang pertama disebabkan oleh dosa, kemudian yang kedua disebabkan oleh pergumulan batin, dan yang ketiga adalah serangan dan kritikan dari luar. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana sehingga dosa, pergumulan batin, dan serangan atau kritikan dari luar membuat sehingga banyak orang biasanya meninggalkan Tuhan. Yang pertama karena dosa. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak dan renggang. Kita semakin terpisah jauh dari Tuhan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Jika seseorang tidak mampu untuk menguasai dirinya akibat dosa yang ia lakukan, maka kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan semakin hari semakin besar. Apalagi ketika tidak ada penyesalan dalam dirinya untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka orang itu lambat laun akan segera meninggalkan Tuhan dan kuasa jahat akan segera menimpa dirinya. Yang kedua adalah pergumulan batin. Kita tahu bersama bahwa zaman sekarang ini ada begitu banyak orang-orang mengalami pergumulan, masalah, tantangan, dan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan ada banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Saking banyaknya masalah yang dihadapi, membuat sehingga beban hidup semakin hari semakin berat dan sulit untuk dipikulnya. Bahkan ketika meminta pertolongan dari keluarga, teman, saudara, dan orang lain, sepertinya mereka menutup mata dan tidak mau menolong. Ketika berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan, dan seakan doa-doa kita tidak terkabul, maka orang itu merasa bahwa Tuhan sudah tidak mencampuri kehidupannya. Tuhan seperti meninggalkan dia. Bahkan ketika orang merasa seperti itu, maka kecenderungan untuk bunuh diri semakin hari semakin besar. Ketika orang memutuskan untuk bunuh diri, maka ia merasa bahwa harapan hidup itu sudah hampa. Dan
masalah seperti inilah yang membuat sehingga orang meninggalkan Tuhan. Orang tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah serangan dan kritikan dari pihak luar. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali umat Kristiani yang meninggalkan Kristus sebab imannya yang lemah dan mudah digoyahkan. Ketika ada tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menyenangkan, orang mudah sekali meninggalkan Kristus. Padahal, kenikmatan yang mereka alami itu adalah kenikmatan semu. Memang, mereka mengatakan bahwa mengikuti Kristus hanya mendatangkan penderitaan. Tapi mereka tidak tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah bagian dari kebahagiaan yang akan kita alami bersama dengan Kristus. Kemudian ketika datang aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Kristus, banyak sekali umat beriman yang meninggalkan Kristus. Karena iman yang lemah, karena iman yang mudah digoyahkan, maka mereka mudah untuk meninggalkan Kristus. Banyak sekali umat beriman sekarang ini yang hanya memikirkan kenikmatan rohani sesaat tanpa memperhitungkan keselamatan jiwanya kelak. Inilah tantangan iman zaman sekarang ini. Bagaimana kita mampu untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kita sebagai umat Kristiani diharapkan mampu untuk mengalahkan kecenderungan-kecenderungan negatif yang bisa mendatangkan dosa bagi kita. Kemudian, sebagai orang Kristiani pula, kita diharapkan untuk bisa mengatasi semua pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kemudian yang ketiga, mari kita dengan sekuat tenaga, kita berusaha untuk menangkis segala serangan dan kritikan-kritikan dari luar yang dapat menggodai kita, yang dapat membuat iman kita menjadi lemah. Ketika kita mampu mempertahankan iman kita kepada Kristus, maka serangan apapun yang datang kepada kita, kita bisa menangkis dan menghalaunya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sampai kapanpun, mari kita tetap setia kepada Kristus dan taat melaksanakan perintah-perintahnya. Sebab ketika kita yakin, taat dan percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan melihat kebinasaan. Kita tidak akan melihat kehancuran. Kita tidak akan melihat maut, tetapi kita akan melihat kehidupan, kebahagiaan, dan keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.